Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini dan juga meluaskan informasi dan temukan solusi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang situasi bangsa terkini, tentunya bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Uta 45 Jakarta, Pak Rudiono Darsono. Apa kabar Pak? Harus baik. Sehat ya Pak? Harus sehat. Ya Pak, kita kan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang Iya. situasi terkini. Sebenarnya kan kemarin Undang-Undang TNI disahkan. Sebenarnya ada yang mengatakan ini kaitannya dengan dui fungsi TNI. Dui fungsi TNI. Ya, bagaimana menurut pandangan Bapak? Gini, ya. Yang harus kita pahami dulu itu adalah apa sih dui fungsi TNI itu? Yang dulu katanya dui fungsi ABRI itu kan? Ya. Jadi dui fungsi itu ini kan kalau zaman dui fungsi ABRI itu fungsi-fungsi ABRI di dalam pemerintahan, ya, di dalam negara. Yang satu fungsi ABRI sebagai Hankam, pertahanan dan keamanan. Yang kedua bidang sosial politik, sospol. Ya. Ya. Jadi itu pokoknya itu. Di fungsi ABRI itu adalah bagaimana TNI masuk ke dalam bidang pertahanan dan keamanan dan bidang sosial politik. Kalau kita bilang itu di sini kita hapus dui fungsi TNI, apa kita juga harus menghapus pertahanan dan keamanannya? Ya. Terus kalau kita bilang dui fungsi TNI, bidang sosial politik apa nih yang dimasukin oleh TNI pada hari ini? Ya. Itu juga yang kita mesti bahas ya. Jadi sebelum kita bicara tentang dui fungsi, kita mesti tahu dulu nih. Apa sih yang mau dibicarakan dan mau dibahas tentang dui fungsi TNI di sini? Tentang Hankamnya atau tentang sosial politiknya nih? Ya, tentang Hankamnya jelas. Ya, untuk pertahanan dan keamanan. Nah, ini kan sekarang yang banyak tidak dimengerti, keamanannya sampai sejauh mana? Apakah keamanan cukup menjaga keamanan wilayah perbatasan aja? Ataukah ikut menjaga keamanan di dalam kota juga apabila terjadi sebuah kekacauan atau seperti apa? Apakah juga menjaga keamanan aset-aset strategis negara? Yang seperti apa yang mau dibahas? Terus sosial politiknya, masalah mana yang mau dibahas nih? Politik macam apa yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh TNI? Ya, apakah BUMN itu masuk ke dalam bidang sosial dan politik? Ya, apakah pengamanan sebagai pengawas dari misalnya pengawas sebagai di kementerian? Apakah itu juga masuk ke dalam sosial dan politik yang tidak boleh dimasuki oleh TNI? Ya, ini kan banyak banget. Karena kalau dulu waktu kita belajar itu kita kenal dengan namanya IPOLEK Sosbud ya, ideologi politik sosial budaya kan. Ideologinya jelas TNI, Sabta Marga, Pancasila, ya, NKRI. Kan itu yang kita bahas. Jadi pemahamannya mesti jelas dulu. Kita mau bicara tentang dui fungsinya yang mana dan mana sih yang nggak boleh. Kalau zaman Pak Harto yang disebut Orde Baru dui fungsi itu ABRI masuk ke dalam segala bidang. Ya, di dalam politiknya ABRI aktif masuk ke dalam sebagai gubernur, sebagai wali kota, bupati, semua segala macam. Sekarang kan nggak ada. Ya. Kan nggak ada sama sekali, apalagi dalam undang-undang yang baru disahkan kemarin. Itu kan hanya masalah ruang cyber yang dianggap berbahaya. Ya, dengan situasi kondisi sekarang ini, ruang cyber adalah ruang yang paling mudah untuk menyerang sebuah negara. Kan itu, perpanjangan masa usia. Yang dianggap, kita begini loh, kalau misalnya para Tamtama Bintara ini pada usia 53, 54 tahun, itu kan usia-usia yang masih sangat produktif ya. Kita lepaskan mereka itu tanpa ada kejelasan. Apakah itu juga nanti ke depan tidak akan menjadi ancaman buat negara? Nah, ini yang juga mesti dipertimbangkan. Jadi di sini
rakyat ya, terutama generasi muda di mahasiswa, itu benar-benar harus matang untuk memahami sebenarnya yang mau dibahas ini apa, yang mau diprotes ini apa, ya, yang tidak disukai ini apa, kan itu. Ya. Apakah kita ingin bangsa kita begini terus juga? Perampokan di mana-mana, atas nama demokrasi, yang kita sebutkan kan, atas nama demokrasi, atas nama supremasi sipil, semua sipil boleh jadi maling, boleh jadi koruptor. Kan itu. Ya. Yang terjadi kan hari ini, lihat korupsi di mana-mana. Siapa yang bisa nangani? Coba saya tanya, siapa yang bisa nangani ini hari ini? Iya, ya, Pak. Pak Presiden butuh backup untuk menyelesaikan penyakit bangsa ini. Apa salah seorang presiden meminta dukungan dari sebuah komponen bangsa yang masih mempunyai kredibilitas dan integritas yang bisa dipercaya? Apakah salah? Ini yang mesti kita kaji ya. Ya, sebagai akademisi kan kita selalu berbicara tentang kemungkinan terbaik atau jalan keluar yang terbaik untuk masa depan bangsa ini. Apa yang kita bisa sampaikan, kita berikan masukan kepada pemimpin bangsa ini supaya kesejahteraan rakyat, keadilan, dan Pancasila itu bisa menjadi pedoman bagi pemimpin negara ini, kan itu. Ya, bagi presiden. Bagaimana supaya Pak Prabowo sebagai presiden bisa berpikir untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat. Apabila beliau membutuhkan dukungan dari TNI untuk mendampingi di dalam mewujudkan mimpinya. Ini kan Pak Prabowo ini sebagai presiden punya mimpi kan. Mimpi dia adalah memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan, menegakkan supaya Pancasila itu tidak jadi pajangan. Apa salah? Ya. Nah, itu kan yang mesti kita pahami. Jadi ya anak-anak mahasiswa yang sekarang ini juga masih cukup hangat mungkin ya. Tapi juga harus kita berikan pengertian sebenarnya apa sih yang diprotes, yang disuka itu yang mana yang tidak disukai. Itu kan? Jadi jangan hantam komo juga, nggak bagus juga nanti kan. Karena sebagai seorang intelektual muda itu harus benar-benar mengkaji masalahnya tuh ada di mana gitu. Pak, ini kan kalau dilihat dari rancangan undang-undang sebenarnya ada rancangan undang-undang yang juga kemungkinan penolakannya juga akan gede. Adalah rancangan undang-undang kepolisian. Karena di rancangan itu memungkinkan misalnya tadi terkait cyber, masuk ke cyber masyarakat gitu polisi. Itu Bapak melihat hal ini seperti apa, Pak? Gini ya, masing-masing institusi tetap seperti TNI pun ya. Seperti saya bilang, saya mendukung RUU TNI ini bukan berarti tanpa batasan-batasan. Tapi sampai mana juga TNI ini bisa kita ya sebagai rakyat, sebagai Pak Prabowo sebagai pemimpin negara ini bisa mengajak instrumen bangsa ini untuk bisa dimanfaatkan buat kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu yang paling penting ya. Termasuk dengan rancangan undang-undang kepolisian ini. Ya, undang-undang kepolisian sudah terlalu banyak kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki kepolisian hari ini, makanya pada hari ini kan atas dasar kewenangan kepolisian oleh oknum ya, itu bisa berbuat semau-maunya. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, jual beli hukum, itu di kepolisian sangat tinggi pada hari ini. Dan ini menjadi sebuah rahasia umum untuk bangsa ini. Ya. Cuma kan yang saya bilang, karena mereka ini adalah rakyat yang dipersenjatai, sipil yang dipersenjatai. Ya, atau sebuah komponen sipil istimewa bersenjata. Ini yang membuat kadang-kadang rakyat menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena ada rasa khawatir dan rasa takut di sini. Untuk berbicara pun kadang-kadang takut mereka. Banyak ketakutan-ketakutan
yang sekarang ini terjadi di masyarakat kan, atas kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian itu. Nah, itu yang DPR dan Pak Prabowo sebagai presiden harus hati-hati untuk membahas itu ya. Jadi setiap negara itu harus memberikan atau membatasi kewenangan dari institusi masing-masing. Tidak boleh ada negara dalam negara. Ya. Itu yang benar harus dijaga di sana. Nah, kalau bicara hal lain, Pak, terkait dengan penurunan IHSG gitu. Kalau kaitannya dengan misalnya pendirian Danantara, itu Bapak melihatnya seperti apa tuh, Pak? Kalau pandangan saya nggak terlalu signifikan ya. Danantara itu ya memang kita bicara ya, Danantara ini sebuah persimpangan jalan ya. Persimpangan jalan dari Pak Prabowo ya dalam membentuk Danantara ini yang mencoba mengkonsolidasikan semua kekuatan bangsa dalam bidang-bidang usaha negara yang dikelola sebelumnya itu terpecah-pecah. Ya, BUMN itu kan dengan satu harapan bisa terkontrol dan terawasi lebih baik. Itu cita-citanya sangat bagus ya. Seperti kita misal bicara tentang Temasek. Ya. Tapi juga yang kenapa saya bilang ini akan ada di persimpangan jalan, ini pun pernah terjadi sebuah kegagalan kalau kita bicara tentang yang ada di Malaysia. Ya. Kegagalan itu juga harus menjadi sebuah pembelajaran buat bangsa ini bahwa pengawasannya akan sangat penting. Ya, jadi tidak gampang untuk mengawasi sebuah atau menyamakan persepsi atau menyatukan sebuah sekelompok usaha negara ini yang sedemikian besar, yang jumlahnya mencapai belasan ribu triliun kan? Ini nggak gampang. Tapi ini akan menjadi persimpangan jalan buat Pak Prabowo ya sebagai presiden. Kalau dia berhasil di sini, mungkin kita boleh berharap masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi kembali, butuh pengawasan yang sangat ketat dan kuat dari orang-orang yang mempunyai integritas di sini. Tapi kan kalau dilihat dari komposisi orangnya, di situ ada Taksin, ada sebagai Dewan Penasehat. Itu Bapak melihat juga apakah ini masuk di akal? Gini, ya, mereka itu nggak akan ada gunanya kalau pemimpinnya, yang pemimpin negaranya tidak memberikan sebuah kewenangan yang benar dan pengawasan yang baik juga terhadap mereka. Kan itu, ya. Karena ini kan ada di Indonesia, milik Indonesia. Iya kan? Mereka diundang untuk ikut mengawasi. Kalau pendapatnya dihargai, mungkin mereka akan memberikan masukan-masukan yang baik. Tapi kalau di dalamnya memang korup, ini kan ujungnya akan masuk kepada politik ini. Ini uang yang sangat besar. Supremasi sipil yang hari ini kita jalankan, itu semua boleh jadi maling. Ya kita lihat. PT Timah, PLN, Telkom, Pertamina, Garuda, BUMN, Karya, semuanya, Waskita, semua segala macam kan. Apa yang nggak jadi maling di sini? Sebutkan saja deh, ya sebut aja deh. Apa yang nggak ada malingnya di situ kan? Supremasi sipil yang kata demokrasi hari ini, semua boleh jadi maling. Jadi yang sekarang ini kan jadi banyak komentar di masyarakat ya, banyak kita diskusi omongan-omongan sampai ada satu terbentuk slogan di masyarakat ya atas nama demokrasi dan supremasi sipil dari rakyat oleh birokrat untuk bangsat. Kan ini yang terjadi kan? Rakyat yang capek-capek kumpulin uang, bayar pajak di semua lini. Kamu makan di warteg aja bayar pajak loh. Kamu tahu nggak kalau kamu makan di warteg itu kamu bayar pajak? Iya, tahu, Pak. Ya, karena pemilik warteg waktu beli beras itu berasnya udah kena pajak. Kan itu. Waktu beli sayurannya, waktu
petani beri pupuknya itu udah ada pajak di situ. Iya. Tanah bajakan, tanah garapannya itu juga sudah bayar pajak di situ. Kan itu. Iya. Ya. Jadi rakyat yang membayar, mengumpulkan semua pajak-pajak ini, ya dikelola oleh birokrasi, tapi dinikmati oleh para bangsat ini kan, dalam bentuk korupsi. Kan itu. Ya. Jadi nggak bisa juga kita salahin masyarakat yang memberikan slogan-slogan seperti itu kan. Jadi demokrasi apa yang kita harapkan di sini? Kan itu. Ya, kita ke kasus pengiriman kepala babi, Pak, kepada Tempo. Apalagi kepala babi itu. Ternyata kan pernyataan-pernyataan misalnya dari kepala Biro Komunikasi Istana, gitu kan. Terus juga dari legislator Gerindra, ini banyak yang mengecewakan kan, pernyataan ketika Ketua Biro Komunikasi menyatakan dia dimasak saja gitu. Gini ya, yang saya sebutkan, bangsa kita ini bangsa yang belum dewasa dalam berpikir dan bertindak. Masih jauh lah. Ya, yang saya sampaikan, mimpi Pak Prabowo ini belum bisa diikuti oleh atau disamakan dengan mimpi-mimpi dari para pembantunya. Sedangkan dalam satu tim yang baik, mimpi seorang pemimpin itu yang harus bisa diimplementasikan oleh tim yang ada di bawahnya. Itu baru bisa berhasil. Ya. Jadi jangan mimpi seorang pemimpin itu justru di bawah implementasi tidak jalan. Atau memang karena ketimpangan dari pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan yang ada. Ini paling penting, ini sangat penting. Ya, jadi bagaimana mimpi Pak Prabowo itu bisa disamakan persepsinya, visinya itu dengan para pembantunya. Itu paling penting ya, menyamakan mimpi dan persepsi antara pemimpin dengan pembantunya, dengan bawahannya. Nah, ini yang mungkin belum nyambung. Ya, itu yang saya selalu sampaikan. Pak Prabowo harus benar-benar memilih orang-orang yang berkualitas untuk mendampingi beliau mewujudkan mimpi-mimpinya nih. Karena saya sangat tahu yang Pak Prabowo selama ini sampaikan, mimpinya itu bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya. Dari pertama saya sampaikan, dari Pak Prabowo sebelum menjadi presiden ya, buat Pak Prabowo itu nothing tulus. Beliau sudah dalam kehidupan pribadinya ya, beliau sudah tidak membutuhkan apapun juga. Yang sekarang ini beliau butuhkan, yang beliau inginkan adalah bagaimana meninggalkan sebuah legacy. Ya, sebuah legacy di dalam bangsa ini ya, kepada bangsa ini, bahwa ini loh seorang Prabowo Subianto. Ya, kan itu. Ini saya rasa ini yang menjadi sebuah mimpi besar dari seorang Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini juga yang harus bisa diimplementasikan oleh para pembantunya. Ini yang harus dijalankan oleh Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Nah, apalagi? Ini tentang bukti-bukti tentang penembakan yang di Sabung Ayam. Seperti apa, Pak? Sebenarnya gini ya, teman-teman juga sudah banyak bicara ya, dari kepolisian, dari TNI juga yang petinggi-petinggi itu. Sebenarnya ini nggak usah terlalu banyak dibicarakan, karena hanya akan mempermalukan. Ya, jadi terlalu banyak berita-berita yang nanti ujung-ujungnya saling menyudutkan kan. Ya, sekarang adanya pengakuan dari istri dari Kapten Anumerta Rusianto itu kan, yang mengatakan bahwa dia sangat mengetahui dan melihat waktu itu suaminya itu Kapten Rusianto yang menjadi korban penembakan itu pernah diberikan satu amplop yang berisi uang 1 juta yang dilihat sendiri oleh beliau. Ya. Nah, sebagai seorang pendidik dan petinggi-petinggi kepolisian pun saya rasa bukan orang bodoh ya.
Atau mereka kecuali mereka sengaja membutakan matanya gitu kan. Kan di sini sudah sangat jelas bahwa kejadian ini sudah terjadi sebelum kejadian penembakan itu terjadi. Ya, ada seorang dari TNI pada hari itu, ya kita belum sebut menjadi oknum di situ kan, ya atau kita sebut aja oknum TNI yang mencoba untuk menyuap. Ini ceritanya satu pihak ya, yang mencoba untuk menyuap kepada Kapten Rusianto sebagai seorang Kapolsek. Ya, diberikan dalam amplop, di dalam amplop nih. Tapi sang istri mengetahui isi amplop itu 1 juta rupiah. Artinya amplop itu kan dibuka kan? Dibuka isinya itu ada 1 juta rupiah. Itu yang ditolak oleh Kapten Rusianto. Penolakannya karena apa? Kita nggak ada yang tahu karena kan beliau juga sudah wafat juga kan? Ya, itu ditolak hanya beliau yang bisa berbicara secara benar. Beliau yang tahu. Ya. Nah, cerita-cerita jadi simpang siur. Kalau pada saat itu sudah ada indikasi penyuapan oleh oknum TNI tentang judi sabung ayam, secara logika kita sebagai pendidik, sebagai orang hukum ya, kan ada SOP di sana. Secara logika harusnya kalau kita bicara tentang penggerebekan ini dan kita tahu bahwa yang akan kita gerebek ini ada oknum dari TNI. Logika, SOP yang ada, aturan yang ada, yang baku, harusnya kan ada koordinasi dengan POM TNI. Harusnya kan seperti itu. Kalau dari Angkatan Darat mungkin yang gampang tuh dengan pomatnya, atau dengan Danramil, atau dengan Dandim. Ya, supaya bisa didampingi. Dandim itu kan ada dari garnisonnya lah kita sebut ya, dari POM-nya itu kan, atau dari provosnya TNI untuk mendampingi penggerebekan itu karena memang diketahui di sana ada oknum TNI yang ikut bermain di sana, baik menjadi backing, menjadi pemilik ataupun apapun adanya di sana. Kan harusnya itu yang terjadi. Ya, jadi memang terlalu banyak berita simpang siur yang saya sampaikan. Udahlah, lebih bagus nggak usah diperbesar masalah ini. Jalankan aja penyelidikan, ya penyidikan dan cari di mana kesalahannya. Jangan masuk memperkeruh suasana. Ya, udah biarin. Kepolisian sekarang sudah membentuk satuan bersama. Ya, penyidikan bersama antara POM TNI dengan kepolisian, dengan propamnya kalau nggak salah ya, atau yang mananya. Yang saya tahu itu mereka sudah sama-sama membentuk sebuah tim untuk penyelidikan kasus ini. Biarkan kasus ini berjalan, penyelidikan ini berjalan, ujungnya kan kita akan tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Daripada sekarang kita banyak komentar yang ujung-ujungnya justru nanti jadi salah. Kan itu. Udah, kita diam, kita biarkan sampai dengan ada satu hasil yang keluar dari mereka yang punya kewenangan pada hari ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kan jadi enak kita kan? Betul nggak? Kalau sekarang ini kan jadi hanya berita dari ini si A, berita dari si B. Ujung-ujungnya saling bela diri. Nggak akan selesai. Udah biar aja berjalan. Ayo selidikin apa adanya sama-sama supaya hasilnya bisa keluarnya netral. Kenapa? Karena dua-duanya ikut menyelidiki. Betul nggak? Ya, kan enak begitu. Daripada kita bikin sebuah cerita-cerita yang nggak jelas juntrungannya kan. Baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, Sobat Uta, demikian edisi kali ini bahwa di Uta Bicara, ini talkshow-nya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini dan juga meluaskan informasi serta temukan solusi. Kita ketemu lagi di podcast lainnya. Dah.
Yes.